Alhamdulillah anak-anakku, di pertemuan yang kedua ini ya, marilah sebelum pelajaran kita mulai, baiknya kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana dengan materi yang kemarin anak-anakku? Semuanya sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Nah, ini materi selanjutnya yaitu tentang pemasangan perangkat jaringan. Jadi bagaimana cara membuat jaringan. Nah, alat apa saja yang dibutuhkan, bahannya apa saja, bagaimana cara penggunaannya. Sekarang pertama ya, pemasangan kabel jaringan LAN ya. Untuk menghubungkan dua komputer minimal 2 komputer. Dalam artian jaringan kan pengertiannya terhubungnya 2 komputer atau lebih. Jadi kalau menghubungkan 2 komputer ya atau membuat suatu jaringan komputer, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, perangkat yang terhubung dengan koneksi yaitu kabel UTP. Kabel UTP ini kabel jaringan. Terus adanya hub atau switch ya. Hub atau switch ini anak-anak mungkin paham kalau sudah di lab ya, di laboratorium komputer. Di lab komputer itu anak-anak kelihatan yang terhubung dari kabel UTP itu namanya hub anak-anak atau switch. Nah, yang terakhir yaitu router. Router itu mengatur lalu lintas jalannya jaringan. Yang kedua yaitu memberi alamat TCP/IP, memberikan alamat IP, alamat jaringan pada setiap komputer. PC ini maksudnya personal komputer ya, atau sekarang mungkin kalian mengenalnya yaitu CPU. Nah, sebenarnya CPU itu adalah PC, personal komputer. Terus memasang kabel UTP, bagaimana langkah-langkah memasangnya? Yang pertama yaitu adanya alat dan bahan konektor. Tuh bentuknya konektor, cara megangnya. Yang di sebelah kanan itu gambar konektor yang ada elektroniknya kuning-kuning ya. Nah, gambar kuning-kuning itu silakan anak-anak ya, kalau bisa langsung terhubung ke jaringan kabelnya sehingga bisa terbaca. Yang kedua itu adalah kabel UTP-nya, urutan-urutannya ya. Jadi nanti bisa kalian menghubungkan, dibuka dulu ujung kabel kurang lebih 2 cm, terus ada berbagai macam 8 warna. Nah, kabel yang berwarna abu-abu itu kabel luar, yang warna-warni itu kabel dalamnya. Kita tidak syukur-syukur anggar diurutkan langsung dimasukkan ke konektor, tapi diurutkan warnanya, itu mempengaruhi ya. Misalnya oranye putih sama warna oranye, hijau putih sama warna biru, biru putih sama warna hijau, coklat putih sama warna coklat ya. Kalau ujung kabel itu sama warnanya, urutannya sama, nah itu berarti gunakan kabel strike. Tapi kalau silang, berbeda ujung kabel A sama ujung kabel B, berarti menggunakan yang cross. Nah, terus alat yang dibutuhkan apa lagi? Yaitu tang crimping ya. Tang crimping ini untuk menyeting, untuk memotong juga kabel UTP. Untuk memastikan ya, dalam artian merekatkan sehingga konektor itu nempel rekat ke kabel. Itu dengan tang crimping ini. Yang terakhir yaitu LAN tester. Setelah kalian koneksikan, setelah kalian setting, lah berhasil apa enggak? Itu gunakan tester ini. Kalau lampunya nyala semua, berarti berhasil. Nah, untuk menghubungkan perangkat jaringan komputer ya, komputer dengan switch, komputer dengan router, hub dengan router, switch dengan router. Nah, anak-anak ya menggunakan koneksi kabel strike. Strike itu kanan dan kirinya sama, warnanya sama ya. Karena warnanya itu sama ya. Nah, kayak PO itu apa? Ujung kanan sama ujung kiri kok PO? Putih oranye. O oranye, PH putih hijau. Terus lanjutannya yaitu B biru. PB ya, putih biru sama warna H berarti hijau. PC putih coklat, yang terakhir yaitu warna coklat. Itu anak-anak. Ya, jadi PO urutannya sampai bawah itu urutannya
Nanti kabel itu bisa tidak dihubungkan sesama komputer saja, bisa saja ke hub, bisa saja ke switch, bisa saja ke router, seperti di atas itu ya. Untuk menghubungkan dua komputer secara langsung atau dua switch atau dua hub, maka menggunakan kabel cross ya, kabel yang silang, kabel yang ujung satu dengan ujung yang lainnya tidak sama warnanya, itu ujung satu sama ujung dua, ujung satu putih sama hijau putih, ujung dua putih sama oranye gitu ya. Yang warna ujung kabel yang kedua urutannya putih sama oranye biru, nah ujung kedua putih sama hijau biru, dan seterusnya seperti itu. Yang penting ujung satu dan ujung dua tidak sama warnanya, berarti kita menggunakan cross. Digunakan untuk apa? Menghubungkan dua komputer yang sama, komputer sama komputer ya, dua switch sama switch. Loh kok dua switch bu? Iya, lab satu sama lab yang kedua, misalnya lantai satu lab satu, lantai dua lab dua, itu dihubungkan berarti menggunakan kabel cross. Nah, gambar warna urutan kabel seperti ini ya. Langkah-langkah pemasangan kabel jaringan. Kupas kira-kira 2 cm. Buka pilihan kabel urutannya itu. Setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung. Karena kalau ujungnya itu tidak rata, ke elektroniknya tidak rata, jadi dikira ini tidak nempel, tidak nyala lampunya. Jadi ujung kabel itu kalau sudah diurutkan warnanya, dipotong yang rapi, rata, sehingga kalau dimasukkan ke konektor bisa terbaca semua. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ. Lakukan cramping. Nah ini ya, cramping ini maksudnya adalah untuk merekatkan antara konektor dengan kabel menggunakan cramping tool. Tekan cramping tool, pastikan semua pin kuningan pada konektor sudah menggigit, jadi rapat ya. Kalau nekan sampai ada bunyinya klik gitu. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lainnya, ujung yang kedua, karena kabel memiliki. Langkah-langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat. Nah, menggunakan tester itu tadi anak-anak ya. Untuk menghubungkan dua komputer secara langsung atau dua switch atau dua hub, maka menggunakan kabel cross ya, kabel yang silang, kabel yang ujung satu dengan ujung yang lainnya tidak sama warnanya, itu ujung satu sama ujung dua, ujung satu putih sama hijau putih, ujung dua putih sama oranye gitu ya. Yang warna ujung kabel yang kedua urutannya putih sama oranye biru, nah ujung kedua putih sama hijau biru, dan seterusnya seperti itu. Yang penting ujung satu dan ujung dua tidak sama warnanya, berarti kita menggunakan cross. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi urutannya seperti tadi ya, LAN, terus dipilih TCP IP, diklik ganda, keluar gambar sebelah kanannya itu. Terus silakan kalian isi 192.168.0.1 boleh, titik 1.1 juga boleh. Nah, 225 itu maksudnya adalah subnet masknya. Nah, setelah diisi seperti ini ya, kedua komputer inilah tinggal klik oke saja. Nah, lalu di ping itu di anak-anak bisa membuka CMD command prompt ya. Nanti alamat IP-nya berapa? Misalnya titik 0.1 tadi lah itu ditulis ping 192.168.0.1. Kalau replay berarti terbaca ya. Kalau RTO berarti out, berarti jaringannya enggak terkoneksi. Tapi kalau replay ini berarti hasilnya terkoneksi. Nah, perintah address yang bertujuan ya, IP-nya harus sama dengan yang lainnya, cuman yang angka akhirnya berbeda, menunjukkan komputer yang berbeda, ujungnya itu misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika tidak berhasil maka keluar RTO, request timeout. Jika berhasil maka akan keluar reply. Nah ya, alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini anak-anak, intinya kalian mempelajari bagaimana cara men-setting jaringan LAN ya. Makanya tidak ada tugas karena anak-anak harus membaca berulang kali sampai memahami. Nanti di pertemuan yang ketiga saya kasih tugas ya, intinya bagaimana cara membuat jaringan LAN, mulai dari men-setting kabel sampai men-setting komputernya ya. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah anak-anak untuk membaca doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.